Rasulullah jadikan di depan orang-orang yang memanah saja. Kanan kiri adanya Zubair bin Awam, sebelahnya ada Miqdad bin Miqdad bin Al-Aswad. Dua doang kuda Nabi lawan 700 kuda, 313 orang seperti satu orang. Paling depan semuanya pegang panah, bagian kedua mereka pegang tombak, bagian ketiga standby dengan pedangnya masing-masing. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kalian tahu cerita Sayyidina Umar, keberanian beliau. Sayyidina Ali, antum tahu bagaimana keberanian Sayyidina Ali? Apa kata beliau? Kunna idza hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami kalau perang sedang berkecambuk, di mana kami berada? Kami ngumpet di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang mimpin, kata Rasulullah, ayo gimana menurut kalian, kata Rasulullah SAW, asyiru alayya ayuhan nas, kita diberikan izin oleh Allah untuk melawan kezaliman, kasih masukan saya. Nabi Muhammad gitu, gak langsung saya ketua, saya yang harus memberikan perintah, kalian ikut aja, enggak. Nabi Muhammad katakan asyiru alayya ayuhan nas, ayo kasih masukan, kasih masukan. Didengerin sama Rasulullah SAW. Nabi Muhammad loh, makhluk yang paling cerdas, makhluk yang paling pintar, minta musyawarah. Nah kita terkadang apa? Pengennya apa? Wah, saya yang paling tahu. Terkadang kita nggak paham. Sesungguhnya terkadang nasihat dari anak kecil bisa membawa manfaat bagi kita. Anak bayi terkadang ngomong bisa manfaat. Saya teringat kemarin, baru kemarin, ini langsung keceplos ya. Saya ngajak ustadzah sama ustadz buka bersama di rumah saya. Para guru-guru dewan ustadzah sama saya ajak anak saya untuk bantu saya bawa karpet ke atas. Saya letakkan, ini karpetnya bagus di sini, yang satu yang buat laki-laki di sini. Akhirnya anak saya bilang apa? Abuya, kenapa nggak dipindahin aja ke dalam dikit? Kenapa sih? Kok ngatur-ngatur? Saya bilang sama anak saya, emang alasannya apa? Alasannya nanti apa? Kalau mama, katanya, kalau mama dia, istri saya kalau duduk di sini nanti ustadz yang dari sini kelihatan, katanya. Innalillah, kata saya. Anak kecil lebih paham terkadang apa masukan mereka begitu, walaupun sedikit, tapi oh iya betul juga. Nanti orang-orang makan di sini ngeliatin perempuan akhirnya nggak bisa makan dengan nyaman. Akhirnya saya pindahkan ke dalam. Saya berpikir iya. Terkadang masukan dari anak kecil yang kita tidak minta isyarah atau syura dari mereka terkadang membawa manfaat. Ikhwani, sedikit lagi. Akhirnya Rasulullah SAW katakan asyiru alayya ayuhan nas, ayo kasih musyawarah. Ini bulan Ramadan nih, sama seperti kita. Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, antum ngapain aja kita ngikut ya Rasulullah. Sayyidina Umar ngomong juga, ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, apa saja ya Rasulullah kami ikut. Akhirnya ada lagi Al-Miqdad bin Amr, dia bilang apa? Ya Rasulullah, idhab ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana sahabatnya Musa kepada Musa berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sahabatnya Nabi Musa kan bilang begitu, kamu pergi saja sama Tuhan kamu, perang kamu, kan kamu hebat, Tuhan kamu hebat, Allah kita kan hebat, inti aja udah kita mau di rumah duduk nyantai, standby di rumah, kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang urusan antum. Murid-muridnya Nabi kata Miqdad, la naqulu kama qala Banu Israil, kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israil mengatakan, lakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, sesungguhnya kami akan ada senantiasa bersamamu. Rasulullah katakan asyiru alayya ayuhan nas. Ini yang komen orang muhajirin semua. Rasulullah katakan asyiru alayya ayuhan nas, ayo, ngomong lagi muhajirin lagi, asyiru lagi, ayo, ngomong lagi muhajirin. Kata Rasulullah asyiru alayya. Akhirnya salah seorang di antara mereka dari Ansar mulai faham. Kata beliau, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini orang Ansar. Beliau ini kalau di muhajirin seperti Abu Bakar. Bagi orang muhajirin pemimpin, bagi orang Ansar ada namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qul, katakan, wahai ya Rasulullah, imdi lima arakallah wa nahnu ma'ak. Ya Rasulullah, lakukan apapun yang kau lakukan, ya ingin lakukan ya Rasul, kami akan senantiasa bersamamu, kami sudah membaiatmu, kamu masuk ke bawah lautan sekalipun kami akan menyelaminya bersamamu. Kami tidak akan pernah
berpaling atau bertolak ke belakang darimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa janji Allah kita akan menang, janji Allah kita akan menang, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW perintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk tinggal di kota Madinah untuk mengimami. Karena Rasulullah SAW di antara apa? Adat Rasulullah, sikap Rasulullah, Rasulullah pasti adakan khalifah di tempatnya. Kalau Rasulullah pergi kemana saja ada istikhlaf, ada satu orang yang mimpin. Karena apa? Karena kalau semua orang mau mimpin, yang jadinya apa? Jadi masalah. Kalau ada dua Tuhan, bingung akhirnya. Yang satu ini pengen hidungnya manjung, yang satu pengennya hidungnya pesek, gimana? Akhirnya berantem. Akhirnya dibikin kayak gimana hidungnya nanti? Ya, berantem nggak bakalan bisa. Akhirnya Rasulullah SAW adakan istikhlaf. Insyaallah malam 17 Ramadan insyaallah kita akan teruskan ini kisah yang begitu menarik tentang peperangan Badar, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dan kita bakalan bisa tahu ini yang sebelah kanan ada siapa, sebelah kiri ada siapa, kemudian pertama kali bagaimana strategi peperangan Rasulullah SAW. Ini saya bocorin sedikit. Rasulullah SAW ketika di dalam strategi pertama dalam peperangannya, Rasulullah SAW melakukan strategi yang tidak pernah dilakukan oleh orang Arab. Rasulullah SAW jadikan 313 orang melawan 1000 orang. Rasulullah jadikan di depan orang-orang yang memanah saja. Kanan kiri adanya Zubair bin Awam, sebelahnya ada Miqdad bin Amr, Miqdad bin Al-Aswad. Dua doang kuda Nabi lawan 700 kuda. Dua kuda Nabi. Kemudian di depan orang-orang yang memanah semua. Jadi apa? Gak bisa orang mendekat kecuali dipanahi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka orang yang Quraisy, mereka menggunakan strategi apa? Acak-acakan begitu. Pokoknya maju, bunuh siapa yang bisa dibunuh. Kalau misalnya diserang, mundur, atur strategi lagi, begitu. Ya, orang-orang jadul begitu. Yang penting maju, semua serang. Nanti kalau kata komandannya mundur, mundur, ayo kita ulang lagi. Rasulullah tidak. 313 orang seperti satu orang. Paling depan semuanya pegang panah, bagian kedua mereka pegang tombak, bagian ketiga standby dengan pedangnya masing-masing. Dan Rasulullah SAW bersama mereka. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kalian tahu cerita Sayyidina Umar, keberanian beliau. Sayyidina Ali, antum tahu bagaimana keberanian Sayyidina Ali? Apa kata beliau? Kunna idza hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami kalau perang sedang berkecambuk, di mana kami berada? Kami ngumpet di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari bulan yang begitu mulia ini dan di malam yang begitu mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita karena kita yakin dosa kita masih terlalu banyak untuk ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan keberadaannya kita di dalam masjid ini menunjukkan bahwa Allah masih pengen kita ini banyak pahala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Satu kesempatan sebelum pergi yang mau bertanya, satu orang saja. Pertanyaan rutin nih kayaknya. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu Rasulullah SAW diberikan izin untuk membalas. Pasti kita juga ketika dizalimi pasti diberikan izin untuk membalas. Tapi adakah langkah yang lebih mulia, tidak membalas seperti memaafkan, atau yang lain itu lebih besar, yang mana ganjarannya? Nabi Muhammad SAW memiliki sifat rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya dengan senyum-senyum ketika dipukuli. Kasih sayang itu adalah ketika anak kita bermain di trotoar, ada bahaya atau bermain pisau, kita cubit, itu namanya kasih sayang. Terkadang sebagian orang perlu kepada cubitan dibanding nggak apa-apa nak kamu main pisau, yang penting kamu senang. Apa begitu rasa sayang kita kepada anak kita? Dibilang rahmah, Nabi Muhammad harus begitu. Ada yang salah, nggak apa-apa antum salah, nggak apa-apa antum nggak ganggu saya, yang penting antum jadi nggak ada. Ya, rahmatnya Rasulullah SAW menempatkan ada orang yang cocok diberikan kasih sayang dengan senyum, tapi sebagian lagi kalau tidak dibegitukan maka mereka tidak akan pernah mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili dari sahabat-sahabat yang lainnya yang ingin tahu atau berdalil
Nabi Muhammad kan punya sifat rahmat, kok antum enggak rahmat? Ya, rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu enggak melulu-melulu dengan senyum. Kasih sayang itu terkadang dengan marah, dengan tegas, dengan mencubit, dengan memukul. Ya, betul itu tidak? Iya. Ada sebagian orang yang anak kita terkadang begitu, kalau nggak digituin nggak mau berubah, ya. Maka itu kita sayang kepada mereka, dan mudah-mudahan ini memberikan jawaban kepada kita semua. Tidak asal ngambil dalil, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nggak boleh begini kok, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala nggak boleh tegas-tegas, harusnya kita ikut aja apa kata orang. Enggak juga. Nabi Muhammad SAW rahmah itu tergantung, ya, keadaan dan sifat orang yang kita dakwahi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.